India selama ini menikmati keuntungan besar dari minyak mentah Rusia yang murah. Namun, keputusan terbaru Uni Eropa bisa membalikan keadaan. Sanksi baru melarang impor produk BBM dari minyak Rusia meski diproses di negara ketiga seperti India. Apa dampaknya bagi Reliance, Nayara, dan ekonomi energi global? Pada Jumat lalu, Uni Eropa menyetujui paket sanksi ke-18 terhadap Rusia, termasuk pelarangan impor produk olahan minyak dari negara ketiga bila bahan bakunya adalah minyak Rusia, dan sanksi langsung kepada Nayara Energy, kilang India yang sebagian besar dimiliki oleh perusahaan Rusia Rosneft. Sanksi ini akan diberlakukan secara bertahap selama 6 bulan ke depan. Selama ini, dua perusahaan India paling diuntungkan dari krisis energi global. Reliance Industries, pembeli minyak Rusia terbesar di India dan eksportir besar diesel serta jet fuel ke Eropa. Nayara Energy mengekspor jutaan barel BBM per bulan, terutama jet fuel ke Eropa. Data LSEG menunjukkan Reliance mengekspor 2,83 juta barel diesel dan 1,5 juta barel jet fuel per bulan ke Eropa. Ini setara dengan 30% dari total ekspor diesel dan 60% jet fuel mereka. Dengan larangan ini, apa yang akan terjadi? Para trader mengatakan produk dari minyak Rusia harus dialihkan ke pasar non-Eropa. Kemungkinan besar trader akan mengganti jalur ekspor. Menukar pasokan India dengan produk dari Timur Tengah menggunakan floating storage atau penyimpanan sementara di laut, di Afrika Barat atau Teluk. Nayara menyatakan protes keras terhadap sanksi ini, menyebutnya sebagai keputusan sepihak dan tidak adil dari Uni Eropa. Sementara pemerintah India menyatakan tidak mendukung sanksi sepihak Eropa dan tetap melanjutkan perdagangan dengan Rusia. Bagaimana dengan perusahaan energi milik negara India? Mereka tidak terlalu terpengaruh karena mayoritas produknya dijual ke pasar domestik. Ekspor dilakukan lewat tender ke pasar Asia. Contoh, Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd atau MRPL. Menurut Direktur MRPL, mereka tetap bisa menjual diesel lewat tender ke trader internasional. Bahkan beberapa produknya sempat masuk pasar Inggris lewat jalur trader. Namun, tantangan ke depan tetap besar. 1. Reliance dan Nayara harus putar otak untuk mencari pasar baru. 2. Biaya logistik dan resiko perdagangan naik. 3. Pasokan BBM global bisa terganggu, apalagi Eropa masuk musim dingin. Harga BBM di Eropa bisa naik karena pengurangan pasokan dari India. Kasus ini juga menunjukkan bagaimana perang energi global kini makin rumit. Rusia tetap ingin menjual minyak, India ingin untung dari pengolahan minyak. Eropa ingin bebas dari jejak Rusia dalam negeri. Amerika memainkan peran lewat sekutu dan sanksi. Trader internasional kini jadi pengatur utama jalur BBM, bukan lagi negara atau perusahaan energi besar saja. Dalam beberapa bulan ke depan, kita akan melihat apakah Reliance dan Nayara bisa menemukan cara baru ekspor BBM, akankah harga BBM global ikut melonjak, dan bagaimana India menjaga hubungan dagang dengan Rusia tanpa menantang Barat